Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Hai sahabat lansia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, sukacita, dan bahagia selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Sapa Lansia. Sahabat lansia, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan singkat yang akan dibawakan oleh Ibu Ariance. Sahabat lansia, selamat menikmati. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, rekan Komisi Lansia yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam acara Sapaan Lansia dengan tema yang diambil menanggung beban bersama, yang diambil dari firman Tuhan Galatia 6 ayat 2. Demikian bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Untuk mendengar lebih jauh, mari kita berdoa mintakan pimpinan Roh Tuhan dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya firman dan renungan ini akan menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua tahu bahwa banyak orang sedang menderita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak dari mereka, saudara-saudara kita, terancam kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian. Beberapa dari saudara-saudara kita telah terinfeksi atau kehilangan anggota keluarga karena virus corona. Ada yang kehilangan suami, istri, anak-anak, tetangga, sahabat-sahabat. Ada juga yang kehilangan suami, istri, dan anak-anak pada saat yang sama. Banyak orang tua bergumul dengan ketegangan emosional dan mental dari menjaga anak-anak di rumah. Untuk mengikuti studi online, orang tua harus mendampingi anak-anak juga. Dan di samping itu ada juga yang berjuang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Dan lebih susah lagi ketika saat ini fasilitas perawatan dan pelayanan di rumah sakit semakin terbatas karena kondisi pandemi. Ditambah lagi hampir dari kita semua, terlebih kita sebagai lansia, menghadapi hilangnya kebebasan dan harus terisolasi yang diatur oleh pemerintah untuk memperlambat pengembangan penyebaran virus corona tersebut. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kita dapat menolong, menanggung beban satu sama lain? Karena kita saja sebagai lansia tidak bisa kemana-mana, harus tetap tinggal di rumah. Tapi jangan khawatir, ada 3 cara untuk kita lakukan itu. Yang pertama, pelayanan penghiburan. Mari kita dengar apa yang dikatakan Ayub yang dinyatakan dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita akan kehilangan semua yang kita miliki, termasuk kesehatan, harta, dan orang yang kita kasihi. Dan biasanya kita sebagai saudara, rekan dalam satu persekutuan selalu ikut merasakan, menanggung beban bersama yang saudara-saudara kita alami. Kita bergumul bersama, mendampingi, merangkul, memberi diri untuk menerima curhat dari saudara-saudara kita. Seperti Allah dalam Tuhan Yesus menghibur kita, kita pun harus menghibur sesama kita yang membutuhkan penghiburan. Dan cara yang kedua, pelayanan menolong, menanggung beban. Bapak, Ibu yang terkasih, hidup ini pasti memiliki beban. Entah itu kita yang membuatnya sendiri, atau beban itu yang menimpa kita. Cara menangani segala beban sama dengan menanggungnya bersama. Mengapa sama? Kita harus menawarkan diri untuk mendengar curhat saudara-saudara kita apabila saudara-saudara kita itu sedang bergumul secara emosional. Juga kalau ada di antara kita kesehatan terganggu, kesehatan yang memburuk, kesulitan keuangan, maka kita ikut menanggung beban itu. Yang sakit, kita ikut memperhatikan dengan doa, setidaknya kita bisa menyediakan makan, obat bagi yang sakit. Dan menawarkan bantuan keuangan kepada yang kekurangan. Dan mari kita sebagai Komisi Lansia bersyukur sebagai persekutuan Jemaat GKI Agus Salim, sebab sudah kita lakukan sebelum masa pandemi sampai detik ini. Termasuk
teman-teman kita Komisi Lansia sudah melakukan poin pertama dan poin kedua dengan penuh sukacita. Sehingga ada saudara kita yang merasa terhibur kalau kita merangkul mereka pada masa pandemi ini. Yang ketiga, pelayanan bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, poin ketiga ini merupakan bagian dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Bertekun dalam doa untuk saling mendoakan adalah suatu cara untuk menghadapi masa sulit bersama. Dengan kata lain, kita saling menolong, menanggung beban, dengan membawa kebutuhan kita bersama saudara-saudara kita dalam doa bersama kepada Tuhan. Ada yang melakukan itu melalui doa berantai, doa pribadi, dan persekutuan doa pada jam yang sama. Misalnya persekutuan doa pagi, dan saat ini juga ada persekutuan doa syafaat malam. Semua cara itu untuk mempertahankan solidaritas bersama saudara-saudara, juga kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dalam kita menghadapi masa-masa sulit dan penderitaan kita semua. Dan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan turun tangan, memberikan pertolongan bagi kita atau saudara-saudara yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan kita Yesus Kristus bangkit setelah melalui penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita menanggung penderitaan sebagai satu persekutuan dengan menyadari bahwa kemuliaan Allah yang kita terima jauh melampaui penderitaan yang kita tanggung saat ini. Kiranya dunia menemukan pengharapan dari surga ketika mereka menyaksikan kita sebagai orang-orang percaya dalam persekutuan semakin erat bersama atau lebih sungguh mengasihi didengar masih dalam keadaan yang paling sulit ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.